Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita akan memulai ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021. Kita menyimak warta jemaat yang melayani minggu ini pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Michael Christian Polidama, organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Guru Nuria Indrayati dan Ibu Asmara Linghati. Dan tadi kita sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan, tanggal 30 Mei 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Junit Sihombing dan liturgis Ibu Sri Wahyuni, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, dan kolektor Ibu Nuria Indrayati dan Ibu Asmara Linghati, menyambut tim Satgas COVID-19. Kemudian berita pernikahan, pemberkatan pernikahan Saudara Jul Oliver Fernando Marpaung dengan Saudari Nadia Destiana Madima pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 9 pagi bertempat di gereja ini. Dan nanti acaranya akan dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Kami juga informasikan bagi keluarga nanti setelah ibadah ini bisa menemui kami karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk persiapan pemberkatan nikah ini. Dan mohon doa dari seluruh jemaat sekalian agar kiranya acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon apabila calon pengantin hadir atau tidak hadir, baik, terima kasih. Kemudian warta baptisan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 bertepatan dengan ulang tahun gereja. Di sini dibuka pendaftaran bulan Juli, namun kita revisi mulai minggu ini atau minggu depan bagi jemaat yang ingin membaptiskan anak sudah bisa mengambil formulir kepada pengurus, nanti diisi dan kemudian dikembalikan kepada pengurus agar nanti nama anak yang akan dibaptis kita tulis di warta dan jauh-jauh hari kita wartakan agar keluarga bisa melihat apakah penulisan nama dalam warta tersebut sudah benar atau tidak. Jadi hal ini kita lakukan agar penulisan nama anak yang akan dibaptis itu bisa didaftar lebih awal dan apabila ada kesalahan bisa direvisi sejak dini, karena hal ini nanti akan berkaitan terus sepanjang hidup anak ini terkait dengan data pribadinya. Karena surat baptis akan berhubungan dengan kakak, berhubungan dengan akte kelahiran dan seterusnya. Di dalam setiap aktivitas atau kegiatan pencatatan catatan sipil, hal ini juga akan berkaitan. Begitu, mari kita sejak dini membenahi data administrasi kependudukan kita. Kemudian persembahan hiburan. Mari membawa persembahan hiburan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat penyertaan Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan setiap minggu ketika jemaat diundang untuk mengikuti ibadah. Dan persembahan ini kita bawa pada saat persembahan, kantong persembahan diedarkan. Jadi tidak seperti waktu yang lalu ada kotak khusus untuk persembahan hiburan. Karena kondisi saat ini masih COVID, kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Begitu persembahan hiburan yang kita siapkan, kita bawa atau kita berikan pada saat kantong kolektor diedarkan. Dan ini juga terus kita akan lakukan sampai seluruh jemaat nanti memiliki kesempatan membawa persembahan ini pada saat ibadah hari Minggu. Kemudian himbauan untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kiranya protokol kesehatan ini bisa kita terapkan. Terlebih kegiatan yang di luar rumah. Jadi juga pada saat kita ibadah jangan lupa membawa masker ketika kita masuk ke area GPCR di gereja bersama Citra Raya. Kemudian yang tidak terdaftar atau tidak ada di warta ini berita sakit. Bapak Yuswono dirawat di rumah sakit Dinda. Keluarga memohon doa dari kita semua. Kiranya kita mendoakan kesehatan dari Pak Yuswono agar segera sembuh dari sakitnya. Kemudian ada juga persembahan kain tutup altar dari keluarga Bapak Budi Santoso yang atas nama
gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan kain tutup altar ini. Dan berita persembahan kita bisa lihat di sana. Berita persembahan minggu lalu ada persembahan ucapan syukur dari NN, persembahan ucapan syukur Opung Dipa Bojong, kami koreksi, ini masuk dalam persembahan Bikura, bukan persembahan ucapan syukur. Dan kami sudah tambahkan di dalam daftar persembahan Bikura Opung Dipa dari Bojong. Jadi total untuk persembahan Bikura sampai tanggal 16 Mei 2021 23.820.000. Dan kami masih memberikan kesempatan bagi jemaat seperti yang tadi kami sampaikan untuk membawa persembahan Bikura ini apabila kita belum mendapat kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu, karena pada ibadah hari Minggu lah persembahan Bikura ini kita bawa. Kemudian ada persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga Ronaldo, Tamu Bolon dan NN. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian jemaat yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan hiburan, lebih juga untuk persembahan pembangunan ruang sekolah minggu. Dan kami terus mohon dukungan dari jemaat sekalian, doa dan juga dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ruang sekolah minggu ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat berbakti. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu jemaat yang saat ini melakukan ibadah secara live streaming di rumah dari rumah masing-masing. Mari kita saat teduh sejenak. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat yang ke-12. Mari kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera bagi Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 102, bait yang pertama sampai yang ketiga.
kita mengucapkan pengakuan iman tertulis secara bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya bahwa yang Maha Kuasa, Tuhan yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup di dunia. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus bersama, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat-Mu, di gereja-Mu yang kudus ini Bapa. Dan juga kami mengucap syukur Bapa yang baik atas kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih diberikan kesehatan di masa pandemi yang sekarang merebak ini Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk aktivitas kami, pekerjaan kami yang Tuhan berikan, Tuhan tetap pimpin, sehingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga. Kami juga pada saat ini Bapa berdoa untuk ibadah pagi ini, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Bapa, tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja ini, di tempat ini, dan juga semua persekutuan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati agar semua persekutuan dapat terus bertumbuh imannya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan berkati agar semua rakyat dan masyarakatnya tentram, dan juga di masa pandemi ini Tuhan, kami secara khusus juga berdoa Tuhan mohon jamah sehingga masa pandemi dapat segera berakhir dan kami dapat hidup secara normal kembali Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta juga yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua di tempat ini Bapak. Juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami dan berkati persembahan kami nanti Bapak, agar berguna untuk pelayanan gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 100, bait yang pertama sampai yang ketiga. Janji jatuh, mulia
yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat terganggu-ganggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Kita sambut dengan pujian hormat diri. Yeah.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena anugerah berkat yang terus Engkau berikan kepada kami, kepada pribadi, kepada keluarga, maupun kepada gereja. Dan kami masih boleh beribadah kepadamu meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas. Tapi ini merupakan satu kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar Tuhan berbicara kepada kami hari ini, karena kami ingin men-sharingkan tentang Roh Kudus. Ini yang ketiga kali Bapa, 3 minggu berturut-turut kami bicara tentang Roh Kudus. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mungkin akan mengerti kesucian dan kemahakuasaan. Biarlah Tuhan kuasai ibadah hari ini, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus kami tetap muliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini adalah Pentakosta. Dalam kalender gereja, minggu ini, yaitu minggu sekarang ini, umat Kristen merayakan hari raya Pentakosta. Bagi gereja yang tahu ya, tapi bagi gereja yang ngerti minggu gereja, ya udah biasa-biasa saja. Hari ini adalah hari Pentakosta. 50 hari dihitung dari Yesus bangkit. 50 hari dihitung dari Yesus bangkit. Terjadilah satu keheranan di Bait Allah Yerusalem, yaitu turunnya Roh Kudus. Karena hari itu dihitung, yaitu 50 hari dari kebangkitan, maka disebutlah hari itu Pentakosta. Ya, aslinya sih itu adalah Pentekosta Hemeras, itu aslinya. Ya, itu hari ke-50 dari kebangkitan. Itu artinya Pentakosta itu artinya bukan turunnya, bukan. Pentakosta artinya adalah hari ke-50 dari kebangkitan Yesus Kristus. 10 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji, yaitu Tuhan Yesus berjanji kepada murid-murid akan menurunkan Roh Kudus. Maka murid-murid diminta jangan sampai meninggalkan kota Yerusalem sebelum janji Allah digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Akhirnya 10 hari dari Tuhan Yesus naik ke surga, janji itu digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari itu umat Allah di dalam perjanjian lama biasanya juga merayakan Paskah. Semua kumpul di Bait Allah di Yerusalem, dan 50 hari dari Paskah itu mereka juga sebut Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Mereka katakan, ya, mereka katakan inilah hari raya 7 minggu, di mana mereka telah mengakhiri masa panen gandumnya, dan mereka membawa sebagian hasil panen gandum itu disebut buah bungaran, dibawa dipersembahkan kepada Allah lewat para imam
bergema di bait Allah. Dan itulah yang kita seringkali sebut bikurai. Ya, kita membawa persembahan ucapan syukur panen itu kepada Allah. Hari panen yang dirayakan oleh umat Allah di dalam perjanjian lama, rupanya itulah yang dipakai oleh Allah. Waktunya yaitu turunnya Roh Kudus. Kenapa? Pertanyaannya. Panen artinya kan mengumpulkan hasil. Turunnya Roh Kudus juga Allah ingin ada satu panen dari berbagai bangsa di dunia ini. Untuk apa? Untuk mendirikan gereja, mendirikan jemaatnya. Jadi Pentakosta jelas adalah merupakan awal berdirinya gereja Tuhan, dan itu terdiri dari disebutkan bangsa-bangsa di dunia. Di dalam Kisah Para Rasul tadi disebutkan yang waktu Pentakosta itu ikut menerima kuasa Roh Kudus itu orang-orang seluruh dunia, dikatakan ya, mewakili dunia. Di situ disebutkan ayat 9. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kreta, Kirene, Roma, Arab, dan seterusnya. Semua ini berkumpul di Yerusalem untuk apa? Merayakan hari panen Pentakosta. Dan hari itulah kemudian dipakai oleh Allah sebagai panen juga, yaitu panennya jiwa manusia untuk percaya kepada Yesus karena karya daripada Roh Kudus. Kalau kita perhatikan sebagaimana ketika Yesus lahir, itu kan ditandai dengan tanda-tanda atau disertai dengan tanda-tanda. Ketika Yesus mati juga disertai dengan tanda-tanda. Ketika Tuhan Yesus bangkit juga disertai dengan tanda-tanda. Roh Kudus ketika hadir di alam semesta juga disertai dengan tanda-tanda. Ya, tanda-tanda itu apa? Tadi sudah kita baca bersama. Di sana disebutkan, saya baca ayat 1 sampai 4 kembali, pasal 2 Korintus, Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ini tanda yang pertama. Ibarat daripada Roh Kudus itu adalah tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini tanda atau ibarat yang kedua. Yang pertama angin, yang kedua adalah api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita belajar soal tanda turunnya Roh Kudus. Tadi saya sebutkan paling tidak ada dua, yaitu angin sebagai tanda atau ibarat daripada Roh Kudus. Apakah Roh Kudus angin? Bukan, ini tanda, ini ibarat. Ya. Karena apa? Angin itu berdaulat. Artinya
Angin tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Itu angin. Kita tahu angin ada, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menggenggam angin. Tidak akan menguasai angin, itu tidak bisa. Angin itu akan bertiup kemana dia mau. Nggak bisa kita alihkan, pindah ke sana, pindah ke sana. Dia angin itu bertiup kemana dia mau. Dan tujuannya juga, angin itu tahu sendiri, aku mau ke sana. Nggak ada yang tahu angin itu akan bertujuan apa. Nah, demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus itu berdaulat karena dia Allah. Nah, berdaulat di dalam kerjanya. Roh Kudus itu berdaulat, berasal dari atas. Tuhan Yesus katakan, aku berasal dari atas. Berarti dia Allah. Roh Kudus berasal dari atas, dari surga. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Pekerjaan Roh Kudus itu serba ajaib. Kalau kita pelajari kisah para rasul terus kita baca, kita akan melihat karya Roh Kudus yang sangat luar biasa itu. Karya Roh Kudus atau Roh Kudus itu tidak bisa dilawan oleh siapapun, tidak bisa. Ia mampu untuk menciptakan kebaikan bagi mereka yang mau dipimpinnya. Seperti contohnya kepala penjara Filipi melihat mujizat dengan terbukanya penjara-penjara karena kuasa Allah menaungi anak-anaknya, rasul-rasul di penjara. Dia langsung percaya kepada Tuhan. Dia memperbaiki jiwa hidup seseorang. Tetapi juga sebaliknya, Roh Kudus dapat membinasakan manusia yang tidak mau atau melawan dia. Roh Kudus itu membinasakan. Misalnya Ananias, Safira, dia dibinasakan. Ketika di bait Allah kepada Petrus katakan, aku yang memang seperti ini, harta bendaku, semua aku berikan. Tetapi Roh Kudus memberitahu kepada Petrus, enggak, kamu menipu. Orang yang menipu Roh Kudus binasa. Maka saat itu juga tidak nunggu besok dan seterusnya, Ananias Safira mati. Karena apa? Kuasa Roh Kudus waktu itu adalah dia sangat berdaulat penuh. Yang kedua, saya tadi katakan ibarat atau tanda daripada Roh Kudus itu adalah api. Ya. Kisah para rasul mengatakan itu api. Nah, 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Kita tahu fungsi api. Api itu bisa menghangatkan kita. Api juga bisa menghanguskan. Api bisa mempunyai daya membakar yang sangat luar biasa. Tapi di samping itu api juga bisa menerangi manusia. Dan ini bisa kita lihat dari Paulus. Paulus yang gelap kehidupannya sehingga dia buta terhadap orang Kristen. Waktu itu dia mau membinasakan orang Kristen di Damaskus, buta. Dan akhirnya dia betul-betul dibilang buta oleh Roh Kudus, sehingga dia tidak bisa melihat lagi sebelum dia didoakan oleh Ananias.
Tetapi kebutaan itu akhirnya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus juga mencerminkan dia. Sehingga Paulus sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu adalah salah. Itu adalah melawan Allah, melawan Roh Kudus. Dia sadar. Dan itulah sebabnya kesadarannya ini disebut dengan pertobatan Paulus. Dan dari sana dia akhirnya menjadi satu pemberita tentang Yesus Kristus, tentang Allah Tritunggal yang sangat luar biasa. Roh Kudus mampu melunakkan hati seseorang yang keras seperti Paulus tadi saya katakan, mampu dilunakkan sehingga dia beralih menjadi orang yang mempunyai hidup baru. Dia siap untuk dipimpinnya. Dan ketika kita seperti ini sifat kita membuka diri. Silakan Tuhan koreksi seluruh kehidupan kami, perbaharui kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui jalan-jalan yang kami tempuh yang selama ini keluar dari jalan Tuhan. Ketika itu kita ucapkan, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita, pribadi kita, keluarga kita, dalam gereja, bangsa dan negara, menuju satu kebenaran. Karena Roh Kudus selalu mengajar kebenaran. Roh Kudus tidak pernah mengajar seseorang untuk tidak benar. Jadi kalau ada orang yang mengkhotbahkan satu perlawanan, satu permusuhan, dia bukan dari Roh Allah. Dia adalah dari pikiran dia sendiri yang benci kepada orang-orang tertentu dan mereka merasa baik sendiri. Bapak Ibu, yang penting bagi kita hari ini adalah cirinya apa sih? Kalau kita atau hidup kita ini sudah dikuasai oleh Roh Kudus, cirinya itu apa? Itu saya rasa yang penting bagi kita hari ini. Kalau kita baca ayat 13 yang tadi dibaca, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini ciri. Waktu itu orang pikir, ini orang apa kok langsung ngomongnya juga beda, tindak tanduknya juga beda. Seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kan, saya belum pernah mabuk. Bapak Ibu yang mungkin pernah minum minuman keras hingga mabuk, itu bisa kita gambarkan. Orang yang tadinya jalan baik, ketika mabuk, jalannya di mana? Ya gontai begini. Ya, itu orang mabuk. Kemudian yang kedua, bicaranya yang tadinya lurus-lurus, karena dia mabuk, dia ngawur, ngomongnya ngawur, pikirannya sudah ngawur. Dan kalau kita ketemu dengan orang mabuk, walaupun dia itu berbuat gimana saja, dari baunya kita tahu, ini baunya ini dia mabuk. Nah, ini ciri, orang mengatakan ciri kalau orang dikuasai, orang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, itu seperti orang mabuk. Dalam arti baunya, bicaranya adalah bicara kebenaran. Yang tadinya dia bicaranya ngaco, tapi sekarang orang ini kok sekarang beda ya, bicaranya kok lurus-lurus, baik-baik saja. Berarti ada satu perubahan di dalam hidup. Cara kerja, cara dia berjalan juga mantap gitu.
Ya, jadi dia tidak gontai, dia tidak belok kiri, belok kanan dan seterusnya. Matanya juga mata yang penuh dengan kasih. Bukan mata yang merah yang menakutkan, tidak. Suaranya juga suara yang sangat menghibur. Itu adalah ciri orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kita ada ciri itu apa enggak? Itu yang harus kita tanya kepada diri sendiri. Kemudian di dalam kitab Roma pasal 8, di sana Paulus akhirnya memberi ciri-ciri yang lain. Ini loh ciri orang yang ada, yang sudah dikuasai Allah, sudah dikuasai oleh kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Ciri itu disebutkan, orang itu menyebut Tuhan itu Bapa. Dan berkali-kali saya katakan, ini ciri yang tidak bisa dipalsukan. Tidak ada agama, tidak ada kepercayaan di dunia ini yang menyebut Tuhannya itu Bapa, kecuali orang Kristen yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Udah, sekarang cari. Ini ciri, kelihatannya biasa tetapi tidak bisa dipalsukan. Menyebut Bapa. Mereka pakai bahasa apapun, mereka menyebut Allah itu Bapa, Tuhan itu Bapa. Kalau saya orang Jawa, kalau berdoa ya, Duh Romo Bapa. Orang pakai bahasa Inggris juga my father. Semua menyebut itu Bapa. Tidak tahu kalau bahasa Batak Bapa itu apa? Apa Pak Sinan bilang? Sama. Ama. Ya kan? Semua orang Batak, orang apapun tidak ada orang Kristen yang menyebut karena Tuhan itu kuasa, Tuhan itu tua. Kita sebut opung aja nggak mungkin. Karena Roh Kudus yang menguasai hidup kita, hati kita, kemudian Dia mengeluarkan kata-kata lewat hati, lewat mulut, pikiran kita itu menyebut Tuhan itu Bapa. Itu ciri yang Roma 8 disebutkan. Orang itu di sana disebutkan, saya baca, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu mendapat takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, itu Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, itu ayat 15 Korintus pasal Roma 8 ayat 15. Dan ciri itu akhirnya dijadikan satu dengan orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang yang dikuasai oleh Allah lewat kehadiran Roh Kudus. Orang itu tetap. Dan orang itu pasti dia adalah anak-anak Tuhan. Di sini disebutkan. Ya. Tetapi kamu telah mendapat kuasa yang menjadikan kamu anak Allah. Satu perubahan status yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan manakala kita mau menerima Allah di dalam kehadiran Roh Kudus, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan tidak hanya itu, kalau ayat 14 saya baca, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Udah pasti anak Allah. Pertanyaannya seterusnya, kalau kita anak Allah, apa
kegunaan, ada faedah untuk seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang kaya, Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dan semua itu akan diberikan. Kepunyaan Allah itu akan diberikan kepada anak kesayangannya. Mungkin kita sebut sebagai warisan. Allah mempunyai kekekalan. Allah mempunyai tempat yang maha tinggi, markas surga. Dan mesti itu akan diberikan kepada anak-anak. Ini adalah manfaat kalau kita menjadi anak Allah. Dan kehidupan kita setiap hari, setiap saat akan dikontrol oleh Dia, itu oleh Allah. Kehidupan kita akan diarahkan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah ketika memilih, menentukan kita menjadi anak-anak. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dijadikan anaknya. Karena apa? Bukan karena kita lebih baik, bukan. Karena kasih Allah begitu luar biasa meluapnya kepada kita, sampai Dia mau mati untuk kita semua, mengampuni dosa kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang baru, yang disebut Roh Kudus memperbaharui, membuat hidup kita ini baru, harapan kita baru, masa depan kita yang tadinya suram dipimpin oleh Allah untuk terus menerobos satu hal yang mungkin bagi kita saat ini adalah kegelapan. Roh Kudus sebagai api, sebagai terang akan memimpin kita menerobos kegelapan itu, dan kita menjadi satu pemenangnya. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas, firman-Mu begitu sempurna, Engkau kudus. Biar apa yang kami sharingkan, kami berhenti bicara, tapi Roh Kudus terus akan berbicara kepada kami semua, di dalam hati kami, di dalam suara hati kami, dan memimpin kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami harus hadapi, baik itu yang kecil maupun yang besar, masalah-masalah yang rumit maupun masalah-masalah yang biasa saja. Kami tetap mempertaruhkan semua harapan dan hidup ini ke dalam tangan kuasa. Biar Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan roh itu kepada kami mengucap syukur. Dan Roh Kudus terus mengajar kepada kami untuk tetap percaya kepada-Mu, dan tidak lagi kami akan lari dari hadapan-Mu. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita angkat pujian nomor 127. Menjadi
menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang salah. Jangan kami pencobaan, lepaskan dari dosa. Ampuni kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk semua. Jemaat, mari kita pulang, kita mempercayai sabda Allah yang telah mengirim Roh Kudus untuk kami semua. Dia adalah Allah yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Dia adalah